Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berpetualangan menuju Kecamatan Simlu Barat, Kabupaten Simlu Aceh. Saat ini posisi kita startnya dari Kota Sinabang, yaitu dari Simpang 5, depan BPD Aceh. Untuk menuju Kecamatan Simlu Barat ada dua jalur. Yang pertama jalur Simlu Tengah atau Kampung Air, yang kedua jalur Teluk Dalam. Namun kedua jalur tersebut kita akan melewati beberapa kecamatan. Oke, baik, sekarang kita langsung melakukan perjalanan. Ikuti terus perjalanan kita sampai dengan menuju Kecamatan Simlu Barat. Ini kita akan melewati jalur Kecamatan Teluk Dalam. Posisi kita sekarang ini sudah berada di Desa Ganting. Nah, Desa Ganting ini memiliki destinasi wisata yang sangat menarik. Dan dulunya destinasi wisata Pantai Ganting ini merupakan favorit bagi masyarakat lokal dan juga sekitar. Dari sini di tepi pantainya, di sana pantai destinasinya sangat indah dan juga banyak anak-anak yang melakukan pemandian di sana. Nah, ini Desa Tanjung Raya. Di Desa Tanjung Raya ini dulunya memiliki air terjun. Air terjunnya sangat luar biasa dan menjadi tempat wisata masyarakat Pulau Simelu. Namun saat ini destinasi wisata air terjun di Tanjung Raya sudah tidak ada air lagi, sudah kering. Nah, ini adalah Puskesmas Teluk Dalam yang berada di Luan Balu. Ini ada 4 simpang, ini adalah jalan menuju destinasi wisata, dan yang ini adalah arah ke Simlu Barat, dan ini arah menuju Sanbai. Nah, ini ada Polsek Teluk Dalam. Ya, ini Polsek Teluk Dalamnya di sini. Kemudian di sini ada kantor desanya, Desa Luan Baru. Informasinya daerah sini jalannya agak ekstrim. Nanti kita lihat seperti apa jalannya ekstrim. Nah, ini jalannya lumayan ekstrim nih. Ya, banyak sekali lubang dan jalan yang masih butuh diperhatikan. Hati-hati, Besti. Oke. Jika ada yang melintas melewati ini, hati-hati guys ya. Ini jalannya agak ekstrim. Ini masih ada lagi jalannya yang ekstrim. Harus ekstra hati-hati. Pemandangannya sangat indah. Luar biasa. Nah, ini kita masih berada di posisi Kecamatan Teluk Dalam. Wow, ini jalannya benar-benar ekstrim nih. Ini jalannya benar-benar ekstrim. Ini kolamnya lumayan dalam. Mudah-mudahan jalan ini cepat diperbaiki supaya akses lintasan lalu lintas warga masyarakat Kabupaten Simelu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ini guys, luar biasa jalannya. Padahal ini
sering dilewati oleh mobil truk yang mengangkut material pasir. Apa salahnya jika ditimbun sedikit demi sedikit agar jalan ini dapat dilalui. Ini sangat dalam nih jalannya, lokasinya di Teluk Dalam. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Nah, yang jalan di sini hati-hati ya. Ini ada yang longsor nih, setengah badan jalannya. Salah-salah bisa masuk ke jurang ke dalam. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Memang jalan jalur di sini jalannya agak sedikit perlu tantangan. Ini juga masih ada jalannya yang kurang bagus, tapi alhamdulillah masih bisa dilalui. Aduh, jalannya penuh dengan tantangan lagi. Mudah-mudahan bisa kita lewati. Ini jalannya penuh dengan lubang dan kolam. Ini lumayan panjang ya, lebih kurang 50 meter atau 60 meter. Jalannya ini berlubang semua. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi. Ya, luar biasa. Namun kita tetap melanjutkan perjalanan sampai dengan ke Simelu Barat. Yes. Kita di jalan nemu mobil yang seperti ini. Nah, ini mobil apa namanya guys? Masih yang jemputnya. Oke. Ini sepertinya pengangkutan miliknya PT Raja Marga Simelu. Di sini ada mobil alat berat. Ada alat berat di sini, guys. Ini sepertinya pembangunan KDMP di lokasi Desa Bulu Hade. Kita udah sampai di sini, kantor Desa Bulu Hade. Nah, ini kita sudah mendekati simpang Bulu Hade. Nah, di sini ada 3 simpang nanti. Nah, sekarang kita untuk menuju Kecamatan Simelu Barat, kita lewat jalur kanan. Ini masih Desa Bulu Hade. Tanpa terasa perjalanan kita sudah berada di Desa Bulu Hade. Masih di posisi Teluk Dalam. Nah, di sini adalah Puskesmas Teluk Dalam. Nah, sini lokasi puskesmasnya. Ini adalah kantor Camat Teluk Dalam. Ini kantor Koramil. Kantor Koramil Teluk Dalam. Berada SD Teluk Dalam. Ini masih kawasan Kecamatan Teluk Dalam. Hijauannya masih luar biasa, masih banyak lahan yang tertutup. Jalanan di lokasi Desa Lugu Sebaha. Jalannya pun juga ada yang kurang elok, jalannya rusak.
kepada warga masyarakat yang melintas, ya, semoga dapat berhati-hati. Nah, seperti ini kondisi jalannya. Yang ini sudah longsor. Mudah-mudahan cepat diperbaiki, dibangun dengan jalan yang lebih keras lagi. Tidak jauh dari jalan yang tadi, ini juga ada jembatan yang hampir jemping. Ya. Kondisi jembatannya sudah hampir jemping. Seperti ini. Oke. Yang pasti meskipun jalannya kondisinya seperti itu, namun masih dapat dilalui oleh masyarakat meskipun penuh dengan tantangan. Mudah-mudahan masyarakat Simelu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini kita mau sampai di lokasi simpang koridor. Simpang koridor ini masih kecamatan Teluk Dalam. Biasanya di simpang koridor ini banyak sekali kuliner makanan khas Simelu. Nah, ini kita sudah di simpang koridor. Ini namanya adalah simpang koridor. Mau kemana nih Bang? Pergi Kampung Air cari belanja. Ke Kampung Air pergi belanja. Nah, belanja apa aja tuh Bang? Beli keperluan lain-lain, misalnya Untuk kedai atau apa? Untuk kios? bukan Untuk belanja sendiri. untuk sendiri, itu keluarga ya? Keluarga. Berarti di Sibigo apakah tidak ada yang jual sembako? Ada juga. Jadi kenapa harus jauh ke Kampung Air, Kecamatan Simelu Tengah? Maksudnya sambil jalan-jalan. Oh, sambil jalan-jalan ya, iya. Kalau ke Simelu Timur lebih jauh lagi ya? Lebih jauh lagi. Berarti dari Sigulai, Kecamatan Simelu Barat, Nah, mereka lebih dekat ke Kecamatan Simelu Tengah berbelanja sembako. iya, Bagaimana perjalanan jalan? Bagus? bagus lah. Bagus ya, kecuali jalan dari Teluk Dalam ya? Iya, agak sedikit gak bagus. Nah, kalau jalan Teluk Dalam kurang bagus. Kurang bagus. Rencana kemana? Ini mau sampai ke Sibigo, rencana sampai ke Mitum nih. Oh, acara apa? Nggak ada, kita mau berpetualangan aja. Oh, Melihat kondisi ke Mitum seperti apa. Dan di Mitum juga ada saudara kita di sana. oke Maya. Ya, oke. Terima kasih Bang Edi ya. Selamat dan sampai tujuan. Dari simpang koridor tadi, kita sudah sampai di Kecamatan Simelu Barat. Nah, di sini sejenak kita rehat dan melaksanakan salat zuhur di Desa Sinar Bahagia. Nah, ini Masjid Desa Sinar Bahagia. Nah, saat ini kita sudah sampai di lokasi Kecamatan Simelu Barat. Nah, di sini ada kantor Koramil Simelu Barat dan ini ada kantor Camat Simelu Barat, dan kita akan melanjut lagi perjalanannya ke depan lagi sampai dengan Pelabuhan Sibigo. Nah, ini juga ada kantor Polsek Simelu Barat. Di kantor Polsek. Inilah Kepulauan Simelu, meskipun jauh, tapi di Kepulauan Simelu ini memiliki 10 kecamatan. Jadi kita akan menuju Pelabuhan Sibigo, dan pelabuhan itu berfungsi sebagai penghubung. Ada beberapa desa lagi di ujung, yaitu Desa Mitum, dan ada juga lagi desa yang lainnya. Jadi kesananya harus naik rakit. Ini kita sudah mau sampai di lokasi Pelabuhan Sibigo.
Ini Puskesmas Sipelu Barat. Ya. Ini juga ada masjid. Nah, ini arah pelabuhannya ke depan sampai ujung pelabuhannya. Terus dan kita mau berehat makan siang dulu di warung Sibigo. Kulinernya, masakannya sangat enak di sini. Kita sudah mau hampir sampai. Oke, kita sudah sampai di lokasi pelabuhan Sibigo, Sipelu Barat ya. Nah, inilah lokasi pelabuhan Sipelu Barat, Sibigo. Nah, di sini nanti akan naik rakit ke beberapa desa lagi nyebrang ke sana. Sana ada desa Mitum. Inilah proses pengangkutan warga dari desa Mitum di seberang lautan sana untuk menuju daratan sini kota Sibigo dengan menggunakan rakit. Dan ini satu unit mobil truk juga akan dinaikkan rakit untuk bisa menyeberang ke seberang sana. Ada 6 desa di sana. Jadi seperti inilah proses pengangkutannya, evakuasi para warga untuk menyeberang agar bisa kembali ke kediaman mereka. Ini rakitnya. Kita perhatikan satu unit truk akan dinaikkan ke atas rakit untuk menyeberang. Dan di pelabuhan Sibigo ini hanya ada rakit tradisional dengan menggunakan robin atau mesin. Jadi rakit besar ini khusus mengangkut mobil roda 4 dan juga truk. Nah, kalau rakit yang kecil ini khusus mengangkut sepeda motor. Nah, jadi artinya proses evakuasi pengangkutan rakit di sini sudah diatur untuk menjaga kenyamanan dan keamanan. Jadi yang sana besar untuk mobil ya, dan yang kecil ini untuk sepeda motor. Jadi berbagi rezeki sehingga ada keadilan. Nah, jadi kita akan berangkat dari pelabuhan Sibigo menuju pelabuhan Mitum. Kita akan meninggalkan pelabuhan Sibigo dan menuju pelabuhan Mitum. Inilah rakitnya yang akan kita tumpangi ya, meskipun kecil tapi mampu mengangkut warga di sekitar sini setiap hari. Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun Ya. Nah, ini rakitnya milik sendiri gimana? Jadi bukan milik sendiri ini. Ya. Dari orang lain ini. Kerja Dari orang lain, berarti Ya. ini kerja sini. Kira-kira satu hari berapa kali bolak-balik ini? Tergantung juga, tergantung kendaraannya. Ganti kendaraannya. Ya. Rata-rata Rata-rata paling besar 800.000. rata-rata itu satu hari hasilnya. Ya. Berarti ada berapa kali bolak-balik? Nggak tahu kalau Bapak ini nggak tahu. Ada 10 kali, 20 kali? Lebih. Nah, jadi untuk jasa pengangkutan sepeda motor ini berapa nih? Kalau kayak gini 15.000. 15.000. Yang apa nih? Yang kecil, yang kecil. Yang NMAX ini 20.000. 20.000. Kalau orang berapa? 2.000. 2.000. Ya. Berarti satu hari dapat dihasilkan 14.000 rata-rata. Ya, rata-rata. Paling banyak pernah nggak? Paling banyak. Paling banyak ya? Ya. Paling minimal berapa? Paling minimal 500, 400. Nah, berarti ini gajinya bagaimana? Per sen atau per bulan? Paginya per hari. Per hari, satu Ya. hari dapat berapa? Bagi 2. Bagi 2, Ya. itu 800.000, 400.000 satu hari. Ya. Selama mengangkut warga di sini, apakah pernah terjadi insiden? Ada.
Ada ya? Ya. Insidennya apa nih? Orangnya jatuh atau Ya, keretanya jatuh? orangnya jatuh, rakitnya tenggelam. Akhirnya tenggelam. Ya. Itu sebabnya kenapa? Apanya? Disebabkan karena apa bisa? Bocor. Bocor. Ya, Kalau tenggelam karena bocor. ya tenggelam. Kalau bocor. sepeda motornya terbalik karena apa? Kalau terkali belum terjadi. Belum terjadi. Ya. Berarti bocor ya. Cuman rakitnya yang bocor, tenggelam dia. Sama Honda-Hondanya. Sama Honda-Hondanya ya. Ya. Kira-kira kalau di sana ada berapa desa nih? Di sini Ya. 3 desa. 3 apa 6? 3. Desa apa aja nih? Desa Mikem, Desa Mabaan, Desa Lukisau. Kalau di sana Desa Ujung Harapan, Sandiran, Makmur. Ya, itu maksudnya. Berarti 6 desa. Ya. Desa ya. Bentar ya, pakai minyak dulu, pakai minyak. Nah, ini juga ada rakit lagi nih. Luar biasa. Nah, habis minyak kita. Ini habis minyak. Isi minyak lagi ya. Iya. Berarti satu hari berapa liter habis? Paling 3 liter. Satu hari 3 liter. Iya. Udah berpuluh kali balik. Iya. Mesinnya hemat ya. Hemat. Karena jarak dekat, nggak terlalu jauh. Berapa menit kira-kira? Ada dihitung kira-kira perjalanannya? Sekitar 4 menit lah. 4 menit ya. Ini isinya ya. Sudah selesai, berarti kembali luar biasa. Desanya sudah dekat ya. Kalau yang di sana Pan, Pulau Titik namanya. ada warga juga di sana. Nggak ada. Bukan pengunjung ke sana. Tidak ada pengunjung ya? Ya. Dari laut kita ke Kecamatan Timur Barat ya seperti ini. Pulaunya ada 5. Pulaunya ada 5, pulau apa aja? Pulau Titik, Pulau Penyu, Pulau Penyu yang mana? yang itu. Yang putih. Ya, berapa dia? Pulau Penyu ya, di sana ada Pulau Penyu. Apa namanya Bang? Aswir Putra. Pasir Putra. Ya. Sekolah di mana? Di Desa Hidup. SMP. SMP kelas berapa? Nggak ada SMP. Kelas 1. Ini Ya. setiap hari nih membantu dirakit. Enggak. Karena libur aja. Kali libur, lagi libur. Kayak libur aja. Ya. Jadi kalau membantu kayak ini dapat jajan nggak? Ah, kali agak lagi hebat. Dapat jajan. Ya, ya. Dapat jajan ya. Sambil mancing ya. Ya, Itu kawannya siapa namanya? Azadi Oh ya, kelas berapa? satu juga. Kelas 1 juga ya. Ya, Cita-citanya mau jadi apa nih? secara. Tentara ya. Ya, oke. Halo Besti, gimana? Bagus, dinikmatin aja. Maksudnya, yang kepanasan. Panas sih, panas. Berapa kali kemari? Baru sekali perjalanan. Sekali. Mau ngapain aja nih? Oh, jalan-jalan. Jadi dari perjalanan tadi dari kota seperti apa nih? Cukup melelahkan, tapi ya dinikmatin aja lah. Oke, kita sudah sampai. Banyak batu-batu. Operator pengemudinya ini luar biasa sigap. Ya, kayak sama lah kayak jalan di Ya, ini sudah mau merapat ke kita kita. kan naik turun. Kalau ini enggak Kalau ada. ini nggak datar, tapi ada juga apa tanjakan-tanjakan. Sudah sampai ya. Tadi pelabuhannya ada di seberang sana, udah nggak nampak lagi. Nah, ini pelabuhannya tadi. Nah, ini sudah ada penumpang atau warga yang mau nyebrang lagi. Luar biasa aktivitasnya di sini. Sehari-hari harus ada rakit. Dan di sini juga ada warung. Ya, artinya lokasi sini cukup ramai lah. Kita lanjutkan ke lokasi rumah saudara sebelah kanan. Nah, inilah kondisi jalan di daerah Mitem, Kecamatan Simlu Barat, Kabupaten Simlu Aceh. Nah, ini jalannya juga sudah ada yang di aspal.
sini ada pustu ya. Ini ada pustu seperti ini. Pustu ini. Inilah lokasi pedesaan. Ini kantor desa Mitum. Ya, ini betul-betul di ujung Simeluk. Ya, kondisi warga penduduk di lokasi ini. Kita akan mencari rumah saudara yang berdomisili di Mitem ini. Karena kita dapat tidak mana rumahnya? Ya, kita udah ketemu ya. Nama nenek berarti? Ya. Siapa nama nenek? Nenek Siras. Siras. Kalau jadi kamu anak sih? Suami ini. Oh iya. Oke. Udah kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Namanya siapa? Arjun. Arjun. Ada nenek di situ? Ada. Kakek? Kakek ada. Simol di mana sekarang? Simol. Calang. Di Calang ya? Ya. Oke. Calang Kacianga. Ya. Bengkel Kacimul. Nah, rumahnya yang ini ya? Ya. Oke, nah ini rumah saudara kita yang ada di Mitem. Kita akan berkunjung dan bersilaturahmi ke sana. Sini rumahnya ya. Luar biasa. Ya, ketemu dengan saudara di Desa Mitem. Luar biasa. Sangat mengharukan. Jadi kita baru saja selesai mengunjungi rumah saudara dan ini kita berjalan lagi dan sebentar lagi kita akan bertolak kembali naik rakit dan menuju Kota Sinabang kembali ke kediaman. Inilah rumah warga yang berada di lokasi Seterang, Kecamatan Sinubaran. Daerah sini memang benar-benar daerah pedesaan. Panoramanya pun luar biasa indah. Kemudian pegunungannya juga masih hijau, belum terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya. Ke rumah warga. Di sini ada sekolah. Ini sekolah apa ini? Lihat pamfletnya. Ini SMP 5 Sibu Barat Mitem. Kita masuk di Desa Ahmad. Kalau kita pikir selintas tadi dari Pelabuhan Sibigo melihat kemari, tampaknya hanya seperti gunung. Padahal setelah kita masuk sampai di desa ini, kemudian kita mengikuti perjalanannya, ternyata luar biasa banyaknya penduduk di daerah sini. Ya, ini ada toilet Telkomsel. Oke, kita sekarang kembali ke Pelabuhan Mitem dan akan bertolak menuju Sibigo atau Pelabuhan Sibigo, dan setelahnya kita akan langsung bertolak ke kediaman Kecamatan Seribu Timur. Ini suasana di Pelabuhan Mitem, ada juga kafenya. Kita menunggu rakit dari seberang. Oke, kita akan bertolak menuju rakit. Rakitnya sudah standby.
Halo Dek. Halo. Oke, ini kita sudah tiba di lokasi rakit dan akan bertolak. Dan selama perjalanan kita dari pagi Kota Sinabang, Kecamatan Simulu Timur, sampai di Kecamatan Simulu Barat, Desa Mitem, kita ditemani oleh Besti. Apa kabar nih Besti selama di perjalanan? Alhamdulillah baik. Walaupun perjalanannya mungkin ada kesulitan-kesulitan atau melelahkan, tapi dinikmatin aja. Walaupun mungkin dari jauh kita lihat desanya kecil, tapi pas waktu di dalam itu masih sangat alami sekali. Yang belum pernah berkunjung ke Desa Mitem, Pengalamannya kalau naik rakit tadi bagaimana? biasa aja naik rakitnya. Gak ada merasa ada takut karena rame ya di atasnya. Sebelum ke Desa Mitem ini seperti apa perasaannya? Penasaran. Penasaran. Ya, yang jelas penasaran bagaimana ya di daerah Mitem. Pelabuhan Desa Mitem ini ramai sekali yang antri untuk berangkat. Jadi setiap hari memang luar biasa, selalu ada transportasi yang disediakan oleh jasa angkutan rakit, dan juga masyarakat warga sekitar yang melakukan perjalanan tetap ada. Jadi buktinya terus ramai, tidak pernah sepi. Ini proses pengangkutan sepeda motor ke dalam rakit. Kita lihat di sana rakit yang mengangkut mobil. Di sana ada 2 mobil. Satu mobil L300 dan satu lagi ambulans. Luar biasa. Di sana rakit yang tadi masih tetap berjalan menuju Pelabuhan Sibigo di sana. Oke, selamat tinggal Desa Mitem, Kecamatan Simulu Barat, Kabupaten Sidoarjo. Pelabuhan Desa Mitem kita tinggalkan saat ini dan menuju ke Pelabuhan Sibigo. Dan ini adalah penumpang berada di dalam rakit dan diselam. Juga ada sepeda motor. Dan di sana depan juga ada penumpang lagi, ibu-ibu. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Namun ini sepertinya muatannya sudah agak over, karena sepeda motornya full dan juga penumpangnya full juga ini. Luar biasa. Jurumudinya sangat profesional. Ya, kita sudah mendekati Pelabuhan Sibigo. Perjalanan dari Pelabuhan Mitem menuju Pelabuhan Sibigo lebih kurang ditempuh dalam waktu 10 menit. Kita sedikit lagi hampir tiba di Pelabuhan Sibigo. Nah, di sana di rakit yang khusus membawa mobil ada ambulan. Ambulannya ini dari Sanggiran. Dan ambulannya ini membawa pasien, informasinya seperti itu. Membawa pasien untuk dirujuk ke RSUD Simelu. Luar biasa. Perjuangan anak pulau. Nah, ini ambulannya turun dari atas rakit. Dokumentasi, Pak. Luar biasa juga masih ada lagi warga yang antrian untuk menuju Mitem. Nah, ini ambulannya tadi yang dari Mitem, dan ini sejumlah penumpangnya. Luar biasa aktivitas setiap hari di lokasi Pelabuhan Sibigo ini seperti ini. Ya, Membawa pasien dari Sanggiran ke rumah sakit semua. ke rumah sakit. Berarti ini setiap hari jika ada pasien dari Sanggiran, ambulannya naik rakit, Bang. Rakit ya. Diikuti oleh perawatnya juga. Ya. Perawatnya mana? Oh, ini 2 orang yang luar biasa ya. Semangat ya, dan tetap sehat selalu. Kami doakan.
Luar biasa perjuangannya untuk pasien. Oke, terima kasih Bang. Dengan siapa namanya Bang? M. Jusdin, M. Jusdin. Tinggal di mana Bang? Sanggiran. Sanggiran. Nah ini berarti menunggu antrian naik rakit Bang ya? Iya, Kira-kira bagaimana kondisi di Sanggiran, fasilitasnya? fasilitas jalannya itulah nggak rasanya terasa kurang bagus lah. Jalan berarti ya? Nah, jalan jalan. yang di desa mana ini yang dimaksud? Dari Lumakmul Sanggiran sampai di Bihau. Luk Ujung Makmur, Harapan. Sanggiran sampai Luk Bihau. Itu jalannya seperti apa? Nggak bisa dilalui atau Bisa, tapi itu maksudnya udah nggak bisa. udah parah ya? Udah parah lagi. Kalau dulunya aspal? Belum. Belum aspal Iya, sama sekali. belum, Mak. Dulunya itu apa itu tambahan apa itu kleker tuh. Cuman itu satu kali kan Iya. sudah body kan. Ya, kita harapkan dari pihak pemerintah kita, Bupati, Gubernur, Iya, itulah Bapak haruslah Presiden dapat melirik Simelu kita yang tercinta ini yang terpencil. Sekali-sekali Pak Prabowo, Pak Presiden bisa berkunjung ke Pulau Simelu. Nah, di sana ada Desa Mitem, Amabaan, Luk Bihau, yang kecil di sana butuh perhatian daripada para pemimpin kita. Itu harapan kita Bang ya. Iya, kalau jalannya itu masih ada lagi lah dari Mabaan sampai ke Simpang Patriot itu pasti. Iya. Oke baik, kita akan meninggalkan pelabuhan Sibigo dan berbalik ke kediaman di Kota Sinabang, Kecamatan Simu Timur, Kabupaten Simu Aceh. Luar biasa di lokasi pelabuhan Sibigo ini. Lalu lintas dengan menggunakan rakit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akan bertolak kembali ke kediaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.